Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Devira Nur Fatimah Ahmad. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan menengah 1 mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan. Nah, materi ini adalah fondasi dasar yang sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana laporan keuangan itu disusun dan disajikan. Kita masuk ke definisi dulu ya. Apa itu kerangka konseptual? Kerangka konseptual itu struktur naratif atau visual yang menggambarkan hubungan antar variabel. Kerangka ini bertindak sebagai peta konsep untuk merumuskan hipotesis. Tujuannya jelas, untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang kita hasilkan itu relevan dan dapat diandalkan oleh para pengguna eksternal. Nah, tanpa peta ini, seorang akuntan atau regulator bakal bingung kalau tiba-tiba muncul jenis transaksi baru yang belum pernah ada di buku teks. Nah, walaupun bersifat universal, dalam praktik profesional dan akademisi kita mengenal dua jenis kerangka konseptual. Pertama, ada IFRS internasional yang diterbitkan oleh IASB. Ini yang paling populer karena dipakai di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai dasar PSAK kita. Jadi, kalau kalian kerja di perusahaan multinasional, kalian itu pakai bahasa akuntansinya yang ini gitu. Nah, kalau yang kedua ada FASB Amerika Serikat. Isinya mirip, cuma istilahnya kadang lebih ke Amerika banget gitu. Nah, fakta menariknya, kedua lembaga ini sebenarnya lagi terus berusaha buat sinkronisasi supaya aturan akuntansi di seluruh dunia bisa sama persis gitu ke depannya. Nah, sekarang kita bahas tujuannya ya. Tujuannya itu untuk menyediakan informasi keuangan, untuk mengambil keputusan ekonomi, memantau kesehatan bisnis, memenuhi kewajiban perpajakan, dan menarik para investor atau kreditur. Nah, yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah pemilik bisnis, manajemen, pemerintah, investor, dan calon investor, lalu kreditur. Nah, kenapa investor harus tahu gitu? Karena mereka mau tahu duit mereka aman gak nih kalau ditaruh di perusahaan kita. Begitu juga kreditor atau bank, mereka mau pastiin kita sanggup bayar utang tepat waktu atau enggak gitu. Untuk menilai kemampuan kita membayar hutang. Setelah kita memahami tentang tujuannya, kita masuk ke karakteristik. Nah, agar laporan keuangan kita beneran berguna nih, ada dua karakteristik fundamental yang wajib dipenuhi. Yang pertama, ada relevansi, yang artinya informasi harus memiliki nilai prediktif untuk masa depan dan nilai konfirmasi untuk mengevaluasi masa lalu. Nah, yang kedua ada representasi tepat. Laporan itu harus jujur, artinya tidak ada informasi yang penting yang tertinggal gitu. Tidak memihak alias netral dan akurat atau bebas dari kesalahan. Nah, kalau syarat wajib tadi sudah ada, laporan kita bakal semakin lengkap gitu kalau dipenuhi juga karakteristik kualitatif peningkatnya. Nah, ada 4 nih karakteristik kualitatif peningkatnya itu. Yang pertama ada keterbandingan, yaitu bisa dibandingkan antar periode atau antar perusahaan. Lalu ketepatwaktuan, tersedia saat dibutuhkan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada keterverifikasian, pengamat yang berbeda akan mencapai konsensus yang sama. Dan yang terakhir ada keterpahaman, yaitu disajikan secara jelas dan ringkas, biar bacanya nggak pusing gitu, jadi paham. Nah, di slide selanjutnya ada elemen ya. Ada yang sifatnya titik waktu alias neraca, yaitu aset, harta kita, liabilitas atau utang kita, dan ekuitas yaitu hak pemilik. Nah, terus ada yang menggambarkan perubahan atau kinerja, yaitu penghasilan alias income yang bikin modal naik, dan beban expenses yang bikin modal turun. Lalu gimana sih cara catatnya? Nah, di slide selanjutnya
ada proses pengukuran dan pengakuan. Itu bagaimana cara kita mencatat, itu ada prosesnya. Kapan sebuah transaksi boleh resmi dicatat dan masuk ke laporan. Syaratnya, definisinya harus jelas dan nilainya harus material alias penting. Nah, cara nentuin angkanya gimana? Bisa pakai biaya historis atau harga beli dulu. Atau yang kedua, nilai kini, yaitu harga pasar sekarang. Proses pelaporan ini penting banget biar posisi aset sampai beban itu tercatat gitu secara struktur. Nah, biar lebih kebayang, mari kita lihat contoh nyatanya. Sebuah kasus ya di slide ini. Misalkan ada gudang perusahaan terbakar dan mesin senilai 1 miliar rusak total gitu. Secara relevansi, ini harus segera dilaporkan karena mempengaruhi keputusan investor terkait kerugian perusahaan. Nah, secara elemen, kejadian ini dicatat sebagai beban kerugian karena aset berkurang. Dan secara pengukuran, nilai mesin di neraca harus dihapus atau diturunkan menjadi 0. Nah, ada di slide selanjutnya, kesimpulan terakhir gitu ya. Kerangka konseptual pelaporan keuangan merupakan fondasi krusial yang memastikan seluruh informasi keuangan memiliki standar kualitas yang seragam gitu. Jadi kerangka konseptual itu tuh bukan cuma teori di atas kertas gitu, tapi fondasinya gitu. Dengan adanya tujuan dan karakteristik yang jelas, laporan keuangan bukan cuma deretan angka, tapi jadi alat komunikasi yang jujur. Nah, kerangka ini memberikan panduan logis bagi akuntan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan setiap elemen laporan keuangan secara konsisten di tengah kompleksitas transaksi bisnis yang terus berkembang. Tuh. Oke. Sekian presentasi dari saya, Gevira. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain atau diskusi, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.